Baik, selamat datang di AgriTalk, di mana kita membedah persoalan kependudukan dan pembangunan pertanian. Hari ini kita akan mengangkat isu yang sangat krusial, di mana petani muda di Jawa Barat sangat krisis. Jawa Barat menjadi lumbung pangan, tetapi siapa yang akan menggarap sawah di masa depan? Betul, Din. Ini bukan soal sekedar obrolan di warung kopi, ini soal data kependudukan. Mayoritas petani kita itu makin menua. Alarmnya sudah keras banget. Dan ini bahaya nyata. Modernisasi pertanian yang kita butuhkan untuk efisiensi itu butuh mindset milenial. Kalau yang di sawah kakek-kakek, siapa yang mau pegang drone? Jadi kita akan membahas mengapa stigma bertani itu miskin masih kuat dan apa solusi kebijakan agar sawah di Jawa Barat tidak tinggal cerita. Oke, kita langsung ke intinya. Garin, kasih kita gambaran data seberapa krisis generasi ini di Jawa Barat. Baik, kita bicara data resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Khususnya tahun 2018, total petani di Jawa Barat saat itu sekitar 3,25 juta orang. Nah, masalah utamanya, petani yang kita kategorikan usia muda 24-44 tahun, itu hanya sekitar 29%-nya saja, atau cuma 945.000 orang. 70% di usia tua. Bayangkan 10-15 tahun lagi petani ini pensiun. Siapa yang akan menggantikannya? Dampaknya langsungnya ke output dan teknologi di petani tua. Cenderung risk aversi, enggan adopsi teknologi baru. Kita bicara pertanian presisi, pakai sensor tanah, pakai aplikasi untuk pasar. Kalau tenaga kerja didominasi untuk pasar, kalau tenaga kerja didominasi usia lanjut, bagaimana kita mau mencapai target produksi pangan yang efisien dan berkelanjutan? Mustahil, kan? Ironisnya, Jabar itu punya bonus demografi yang melimpah ruah penduduk usia produktif, tapi mereka lebih memilih kerja kayak di pabrik, driver online, atau ngopi-ngopi di sektor jasa. Kenapa? Karena profesi petani itu identik dengan pendapatan yang nggak pasti gitu, kayak kerja fisiknya keras dan status sosial yang rendah. Lingkaran ini yang harus kita putus. Din. Jadi akar masalahnya itu ada di stigma dan ekonomi. Bagaimana kita bisa mengubah pandangan itu? Kita harus melihat ini secara utuh dari hulu ke hilir. Petani milenial itu butuh profitabilitas yang jelas. Selama harga jual gabah di tingkat petani Jabar itu rendah dan fluktuatif, minat itu nggak akan tumbuh. Solusinya bukan hanya di sawah, tapi di hilirisasi dan pemotongan rantai pemasok yang selama ini mencekik petani. Saya melihat dari sisi kebijakan daerah, seringkali fokusnya kurang tepat. Program atau dana desa itu lebih sering dialokasikan ke infrastruktur fisik seperti jalan, gorong-gorong, bukan ke penguatan modal atau skill petani muda. Petani muda butuh modal besar, tapi perbankan lokal itu melihat ke sektor ini beresiko tinggi. Ini yang saya sebut dengan vicious circle. Oke, dan tambahan lagi soal akses lahan warisan di Jabar makin sempit karena dibagi-bagi dan alih fungsi. Petani muda tidak mempunyai akses lahan dan tidak punya modal. Akhirnya mereka cuma jadi buruh petani harian dengan upah yang sangat minim. Petani muda kita terperangkap di posisi yang paling rentan.
Wow, benar-benar sangat berlapis ya. Oke, sekarang saatnya kita berikan ide kalian. Sebagai profesional muda di bidang masing-masing, apa ide solutif yang bisa kita dorong di Jawa Barat tahun ini? Ide saya adalah skema kemitraan lahan dan teknologi atau SKLT yang diinisiasi oleh Pemda Jabar. Pemda harus jadi fasilitator mempertemukan pemilik lahan tua yang tidak tergarap dengan petani milenial yang punya inovasi. Ada kontrak yang jelas, bagi hasil yang adil, dan dukungan teknologi. Ini bisa membuka akses lahan tanpa perlu modal dan beli. Setuju Kila. Dan SKLT ini harus diintegrasikan dengan Agritex. Hubungi di tiap kabupaten milenial, itu digital, native. Jadi Pemda wajib menyediakan platform digital untuk pemasaran langsung produk pertanian. Petani muda bisa potong rantai tengkulak dan menjual langsung ke konsumen. Perkotaan Jabar dengan harga premium. Smart farming, smart selling. Usul saya, dana insentif inovasi petani atau DIP ini bukan subsidi pupuk yang enggak mendidik. Din, ini adalah modal awal seed funding yang mudah diakses dan berbunga rendah, khusus untuk kelompok tani muda yang berkomitmen menggunakan bibit unggul dan pertanian presisi. Ini investasi untuk inovasi, bukan cuma bantu biaya operasional harian. Wow, 3 ide yang solid: kemitraan lahan, digitalisasi pemasaran, dan insentif inovasi. Semuanya bertujuan menjadi petani itu cool, smart, and profitable. Wow. Jadi kesimpulannya, krisis regenerasi petani muda di Jawa Barat ini persoalan kependudukan yang sangat nyata dan mengancam ketahanan pangan. Solusinya bukan sekedar uang, tapi mengubah mindset, memberi akses modal dan lahan, serta membuka peluang digital agar bertani jadi karir yang menjanjikan. Baik, terima kasih banyak kepada Raijan, Garin, dan Kila telah memberikan ide-ide yang sangat kritis serta argumentatif hari ini. Semoga AgriTalk bisa menginspirasi banyak generasi muda Jawa Barat untuk melihat potensi emas yang selama ini tertidur di sektor pertanian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.